Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu teman-teman subscriberku dimanapun anda berada. Oke, sebelum share kita mulai, alangkah baiknya kita selalu bersyukur, berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya selalu diberi keberkahan, kesehatan, jasmani, rohani, rezeki yang banyak dan berkah. Oke, langsung saja kita akan lakukan share apa hari ini. Oke. Hari ini saya akan mengganti sebuah aki motor vario yang sering tekor ya. Motor vario 150, 125 ataupun matic semuanya ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan agar tidak selalu mengganti aki dalam waktu yang sangat berdekatan. Makanya harus kita perhatikan dua hal. Satu, ini ya, teman-teman, jangan sekali-kali menggunakan aki yang sudah permaan atau rekondisi ya, aki rekondisi. Jangan sekali-kali menggunakan aki yang rekondisi. Jangan sekali-kali gunakan aki yang rekondisi ya, kecuali pada saat kita kepepet sekali tidak ada uang. Nah, itu untuk sementara saja ya. Karena apa? Pada aki rekondisi itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Pada motor matic itu kan pada dasarnya semua kegiatan itu bersumber dari aki. Jadi janganlah gunakan aki yang rekondisi, gunakanlah yang baru ya. Nah ini seperti Yuasa atau GS yang baru, pokoknya intinya itu yang pertama. Makanya harus diperhatikan, jangan gunakan aki yang rekondisi atau perbaikan. Oke, ini yang tadi yang pertama, akinya jangan pakai yang rekondisi, pasti tidak akan bertahan lama. 1 minggu sudah minta ganti lagi, uangnya bisa tekor ya. Oke, yang kedua adalah ini sangat penting sekali, walaupun sepele tapi jangan disepelekan ya, karena pada perawatan faktor yang kedua ini itu harus sering-sering dilakukan. Nah, kita lihat di sini di dekat aki, ini kan rumahnya aki. Nah, di sini ada beberapa skring relay. Nah, relay ini harus dilakukan perawatan secara periodik ya, secara berkala. Jangan sampai mengabaikan perawatan periodik pada relay dan skring pada motor tersebut. Karena apa? Pada usia tertentu pasti akan terjadi suatu karat yang diakibatkan karena korosi alam usia motor itu sendiri. Nah, nanti kita buktikan sendiri bagaimana kondisi dari skring itu sendiri. Nah, makanya kita akan lihat ya. Untuk perawatannya sangat mudah sekali. Persiapkan ini apa? Kikir gergaji juga bisa lah. Ini kita lihat pada kedua bilah plat skring ini kan terjadi kotor-kotor, ada korosi. Ini saya akan fokuskan dulu kameranya ya, tidak bisa fokus sama sekali. Nah, ini kan terjadi suatunya korosi di Nah, kita lihat ujung kedua plat ini itu sangat kotor sekali. Ini memungkinkan untuk menghambat aliran arus yang dari aki menuju ke semua aliran atau ke misalnya ke lampu-lampu yang ada di motor tersebut ya. Makanya kita harus bersihkan di kedua plat ini sampai benar-benar hilang korosinya. Nah, ini harus dilakukan perawatan agar
kerja aki tersebut bisa lebih ringan karena tidak terhambat adanya suatu korosi. Ya, kita masukkan kembali, kemudian buka yang lainnya. Nah, ini juga sangat kotor sekali ya. Ini kita lihat sangat kotor sekali. Nah, ini sangat kotor sekali ya. Makanya harus dibersihkan. Nah, ini harus dibersihkan satu persatu ya, agar alirannya itu lancar, kemudian suplai ke perangkat-perangkat atau ke kabel-kabel yang ada di motor tersebut itu bisa bagus, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, karena ini akan menjadi beban aki itu sendiri. Adanya hambatan yang banyak sekali di sekringnya. Nah, itu perawatan yang harus dilakukan secara periodik atau berkala ya. Nah, ini semuanya pasti kotor semua. Kalau tidak kita bersihkan begini, pasti sangat mengganggu jalannya aliran listrik di motor tersebut. Dan kerja dari aki itu pasti akan lebih kerjanya ya. Kita cabut semuanya aja dulu, kita bersihkan satu persatu, jangan sampai kelewat ya. Untuk kali ini kita gunakan aki yang baru saja ya, jangan sampai yang KW-KW seperti tadi ya, yang rekondisi yang sudah perbaikan. Itu sangat-sangat tidak recommended loh. Oke, saya akan jeda dulu untuk pembersihannya. Oke, kemudian pindah ke bagian relaynya. Nah, ini relay kaki 4 ini sangat kotor sekali. Ini juga bisa berpengaruh pada aliran strom, sehingga kinerja akinya itu akan lebih mengeluarkan banyak arus karena terhalang. Lah, bagian relay kaki 5 ini, bagian starter dan pengisian ini juga harus kita bersihkan pula. Kalau tidak, nah, dipastikan pengisian akan terhalang, tidak bisa maksimal, dan pada bagian starternya itu pasti arusnya akan terhalang, sehingga kinerja aki itu akan lebih mengeluarkan daya yang lebih ya. Makanya harus dibersihkan pada plat-plat relaynya karena adanya suatu korosi tersebut. Nah, makanya ini harus dibersihkan secara berkala atau periodik ya. Oke, itu adalah dua hal yang harus diperhatikan dalam mengganti aki yang sering tekor dalam jangka waktu yang pendek. Kalau aki baru, kalau memang benar baru, semuanya normal, aki tersebut akan bisa bertahan sampai beberapa tahun, misalnya 4 tahun. Kalau 1 tahun, 1,5 tahun berarti terjadi masalah di pengisian akinya. Kalau kiprok pada motor matic itu jarang sekali rusak, kalau spool juga jarang sekali rusak. Makanya kita harus perhatikan bagian-bagian yang menjadi aliran arus pengisian itu harus kita bersihkan. Ini harus bersihkan ya, ini sangat penting sekali ya. Oke, itu adalah informasi dari saya. Kemungkinan saya cukupkan sekian untuk informasinya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, silakan teman-teman menambahinya di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buku hitam dari saya.